Ada pepatah kuno yang mengatakan bahwa kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Mungkin itulah gambaran Amerika Serikat dan Israel hari ini. Setelah keduanya berulang kali membuat tekanan militer pada Iran, mereka harus merasakan akibatnya. Meskipun Iran seringkali seperti air yang tenang, siapa sangka bahwa air yang tenang bukan berarti tak berarus. Alih-alih membuat Iran gentar, tekanan militer yang dilakukan justru mengejutkan banyak pihak. Menurut laporan investigasi terbaru, terungkap bahwa sejumlah pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk mengalami kerusakan akibat serangan balasan Iran. Bahkan kerusakan tersebut jauh lebih besar daripada yang selama ini diketahui publik. Analisis citra satelit yang dipublikasikan sejumlah media internasional menyebut bahwa banyak fasilitas militer terdampak, mulai dari bangunan, terminal hingga infrastruktur pendukung lainnya. Biaya pemulihan pun memakan anggaran yang tak sedikit. Diperkirakan angkanya mencapai miliaran dolar. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas perlindungan pangkalan AS di kawasan. Di saat bersamaan, konflik ini tidak hanya menjadi sekadar aksi saling balas, melainkan beralih menjadi pengembangan rudal, drone, dan persenjataan militer lainnya. Bagaimanakah nasib Amerika dan Israel? Akankah kedua negara ini mampu mencegat persenjataan canggih Iran? Cetak gol akan merangkum kekalahan Amerika Israel karena sudah berani menantang Iran sebagai berikut. Belasan pangkalan militer Amerika dibombardir Iran. Terkadang pohon yang tampak kokoh pun bisa lapuk di dalamnya. Mungkin ini analogi yang tepat untuk melihat dominasi Amerika di Timur Tengah saat ini. Tak ada yang akan menyangka bahwa pangkalan Amerika yang seringkali jadi simbol kekuatan di Timur Tengah menjadi sasaran serangan. Dentuman rudal dan ledakan telah memecah keheningan kawasan, memaksa Washington menghadapi kenyataan bahwa dominasi militernya tidak lagi sepenuhnya tahan terhadap ancaman. Serangan ini tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, melainkan juga memunculkan pertanyaan besar. Seberapa efektivitas sistem pertahanan yang selama ini dibanggakan? Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menyatakan bahwa telah meluncurkan operasi rudal dan drone skala besar terhadap instalasi militer AS. Angkatan Laut dan Angkatan Udaranya bersama-sama melakukan operasi antara pukul 2 dan 3 pada hari Minggu waktu setempat. Serangan tersebut menargetkan 8 instalasi militer AS utama, termasuk Pangkalan Udara Ali Al-Salem di Kuwait dan markas besar armada kelima AS di Pelabuhan Salman di Bahrain, ujar IRGC. Kerusakan ini tidak termasuk pangkalan-pangkalan AS yang rusak sebelumnya. Kalau dihitung-hitung mungkin ada sekitar belasan bahkan puluhan yang telah rusak. Iran juga menegaskan bahwa operasi tersebut melibatkan beberapa rudal balistik hingga drone canggih milik mereka. Musuh harus memahami bahwa melanggar gencatan senjata merupakan pelanggaran klausul 1 dari kesepakatan Islamabad dan akan mengakibatkan penangguhan total semua proses terkait, tambah IRGC lagi. Korps Garda Revolusi Iran mengklaim bahwa serangan yang mereka lancarkan merupakan respon terhadap ketegangan yang dilakukan Washington. Menurut survei yang dilakukan oleh The Wall Street Journal, dari citra satelit yang beredar, serangan tersebut telah menyebabkan kerusakan signifikan pada Angkatan Laut AS di Bahrain. Hal ini termasuk kerusakan pada fasilitas komunikasi, gudang hingga bangunan pendukung. Diperkirakan bahwa kerusakan yang ditanggung akibat serangan itu membutuhkan biaya perbaikan yang tidak sedikit. Apabila diperbaiki, kerugian yang ditanggung diperkirakan bisa mencapai 400 juta dolar. Sementara itu jika ditotal dari seluruh wilayah, total kerusakan dari seluruh pangkalan AS bisa lebih dari 2 miliar dolar AS. Seharusnya terdapat alasan yang membuat Iran menyerang pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain ini. Mengingat serangan terhadap pangkalan AS sama saja dengan serangan terhadap negara tersebut. Setidaknya ada 3 penyebab kuat mengapa Iran mengincar Kuwait dan Bahrain dalam serangan ini. Alasan yang pertama adalah berkaitan
dengan dukungan negara-negara tetangga Iran terhadap militer AS. Mustafa Kochesem dari Universitas Teheran menyatakan bahwa Iran telah berulang kali memperingatkan negara-negara tetangga tentang pemberian dukungan termasuk Bahrain dan Kuwait. Iran telah memberi waktu dan kesempatan kepada negara-negara pesisir Teluk Persia untuk menghentikan permusuhan AS dan pergerakan bermusuhan AS dari negara mereka. Saat ini ketika saya berbicara dengan Anda, ada lebih dari selusin pesawat tanker AS di negara-negara ini. Dan Amerika Serikat masih menggunakan wilayah-wilayah ini sebagai platform untuk menyerang Iran, ujar Kochesem. Mereka telah membangun kembali beberapa landasan udara dan itu juga melanggar gencatan senjata. Karena kedua belah pihak seharusnya telah menghentikan semua pergerakan bermusuhan satu sama lain. Tambahnya lagi, alasan kedua yang membuat serangan dilakukan adalah berkaitan dengan Trump yang mengancam Iran. Mungkin akan tiba saatnya kita tidak lagi mampu bersikap rasional dan akan dipaksa untuk menyelesaikan secara militer pekerjaan yang telah kita mulai dengan sangat sukses. Jika itu terjadi, Republik Islam Iran tidak akan ada lagi, tulis Trump melalui akun platform Truth Social. Meskipun pernyataan ini dipandang sebagai sebuah pernyataan yang tidak serius, namun bagi Iran tulisan tersebut adalah sebuah ancaman serius terhadap mereka. Kita tentu masih ingat ketika delegasi Iran hampir walk out akibat pernyataan asal-asalan Trump saat perundingan di Swiss tempo lalu. समिट को जो है वो आगे बढ़ाएगा और उसकी सालसी के अंदर वो इस वक्त ऐसे कर रहे हैं बात है कि इस्लामी वक्त है वो कभी पीछे लेके जा सकते हैं। Trump mengancam Iran jika kembali menolak melakukan penandatanganan perjanjian. Dan benar saja, ancaman tersebut nampaknya bukan cuma sekadar cuitan semata, melainkan merupakan sebuah tanda bahwa Amerika Serikat akan melakukan agresi kembali ke Iran. Alasan ketiga yang membuat serangan ini dilakukan adalah kemungkinan Trump untuk melakukan blokade lanjutan. Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya ketegangan di kawasan akibat saling balas serangan. Atas serangan yang dilakukan, Kuwait dikabarkan sempat memberikan respon dan peringatan. Kementerian Luar Negeri Kuwait mengecam keras rentetan serangan yang dilancarkan oleh Iran. Kuwait menganggap serangan tersebut adalah bukti nyata terhadap pelanggaran kedaulatan negara. Kuwait mengecam keras atas agresi keji Iran yang terus berulang terhadap negara kami. Serangan ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Kuwait, ujar Kementerian Luar Negeri Kuwait. Iran menyatakan bahwa mereka tidak akan tinggal diam dan akan mengambil langkah tegas dalam melindungi negaranya. Negara Kuwait mempertahankan hak penuhnya untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan guna menjaga kedaulatan, memelihara keamanan dan stabilitas serta melindungi seluruh rakyat dan warga asing yang tinggal di wilayah kami, tambah Kementerian Luar Negeri Kuwait lagi. Kekalahan nyata Amerika, Iran pegang kendali Selat Hormuz. Melihat rentetan konflik dan serangan yang terjadi, terutama pada beberapa pangkalan militernya, memberikan kecaman keras dari AS. Donald Trump bahkan berencana meningkatkan operasi militernya di Selat Hormuz. Ia menyatakan bahwa AS memang sedang berupaya menahan diri, namun ia memperingatkan bahwa kesabaran Amerika memiliki batasan. Mungkin akan tiba saatnya ketika kami tidak bisa lagi bersikap masuk akal dan akan dipaksa menyelesaikan secara militer apa yang telah kami mulai dengan sangat berhasil, ujar Trump. Namun kecaman Donald Trump ini seringkali diibaratkan gertakan sambal semata. Pernyataan yang ia sampaikan nyatanya tidak benar-benar menunjukkan bahwa mereka menguasai kawasan, terutama Selat Hormuz.
Iran menegaskan bahwa hingga saat ini masih memegang kendali penuh terhadap lalu lintas di Selat Hormuz. Pernyataan tersebut disampaikan pasca Iran dan Amerika saling balas serangan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa setiap kapal yang melewati Selat Hormuz, saya memberi pengarahan kepada mitra saya mengenai hasil terbaru dari perang yang dilancarkan terhadap Iran serta perkembangan terkait nota kesepahaman atau MOU yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat, ujar Araghchi. Bahkan bukan hanya menguasai, Iran saat ini sedang berupaya meningkatkan kontrolnya terhadap Selat Hormuz. Selat Hormuz tetap berada di bawah pengawasan dan pengelolaan penuh Iran selama 30 hari ke depan. Dan setelah semua hambatan dihapus, kapasitas penuh jalur perairan tersebut akan dipulihkan. Inilah yang sedang kami upayakan, ujar Araghchi saat kunjungan ke Irak. Iran juga menyatakan bahwa kontrol penuh hingga tanggung jawab pemulihan sepenuhnya ada di tangan Iran. Iran juga tidak akan tinggal diam dan menyatakan bahwa intervensi sepihak hanya akan memperburuk situasi dan menunda pembukaan kembali Selat Hormuz untuk pelayaran umum. And any intervention or any unilateral action or any new development will result in exacerbating the situation and also delaying the reopening of the Strait of Hormuz. It will also raise the levels of tension and escalation as what we witnessed over the past 2 days. Respon Iran ini terjadi seiring dengan peningkatan terhadap eskalasi yang terjadi di Timur Tengah. Mengingat di saat yang bersamaan, Iran juga menuduh Amerika telah mengkhianati perjanjian. Tuduhan pengkhianatan ini terjadi setelah Amerika melancarkan serangan kepada fasilitas militer Iran. Serangan udara tentara teroris AS terhadap fasilitas pemantauan pantai Iran merupakan pelanggaran nyata terhadap pasal 2, tanda kurung 4 Piagam PBB dan pelanggaran terang-terangan terhadap pasal 1 MOU gencatan senjata, kata Kementerian Luar Negeri Iran. Penjagaan ketat Iran ini tentu menjadi sebuah kekhawatiran tersendiri bagi Amerika. Mengingat situasi kritis juga menghantui mereka hari ini, bukan hanya di dalam negeri, melainkan juga hubungan di luar negeri. Meskipun kembali berkonflik dengan Iran, nampaknya hubungan Amerika dengan Israel tak semakin membaik. Kedua negara ini memang sedang diterpa isu yang tidak sedap. Pasalnya, rentetan konflik dan gesekan selama beberapa bulan terakhir mendapatkan sorotan keras. Misalnya saja seperti JD Vance yang kerap menyatakan bahwa Amerika dan Israel kerap tak sejalan. Bukan hanya sekali, pernyataan dari wakil presiden AS ini juga seringkali bertentangan dengan Amerika Serikat. Bagi banyak orang, pernyataan ini bukan hanya sekadar angin lalu, melainkan sebuah sinyal bahwa hubungan Amerika dan Israel mencapai titik terendahnya. Dan hal ini terbukti dalam beberapa kali kesempatan. Israel seringkali melontarkan kecaman terhadap Amerika. JD Vance bahkan pernah mengancam Israel akan kehilangan dukungannya jika terus memberikan kritikan ke AS. Hal ini mengingat bahwa Donald Trump saja yang seringkali memberikan simpati ke Israel bahkan hingga hari ini. Hampir tidak ada satu kepala negara pun yang ada di dunia berpihak pada Israel. Kekejamannya dalam melakukan genosida hingga pembantaian di Gaza dan Lebanon membuat dunia kehilangan simpatinya. Mereka bahkan mengecam dan menolak memberikan bantuan. Israel dianggap telah berlebihan dalam menjalankan operasi militernya. Sehingga ketika Israel memberikan kritikan bahkan menyerang AS, sama saja dengan menyerang satu-satunya sekutu mereka. Meskipun JD Vance mengklaim bahwa itu adalah kerugian besar bagi Israel, namun sebenarnya hal itu juga berlaku bagi Amerika. Negeri Paman Sam itu sempat dikabarkan akan melakukan pemindahan pangkalan AS di Timur Tengah ke Israel. Namun banyak pihak mulai meragukan, pasalnya hubungan kedua negara ini sedang tidak baik-baik saja. Celana dalam olahraga pria berbahan elastis yang nyaman digunakan, cek linknya di bawah ini. Trump terdesak Iran rilis senjata baru mematikan.
Ibarat malang yang tak dapat ditolak dan untung tak dapat diraih. Seperti itulah Amerika saat ini. Bukan hanya hubungannya dengan Israel yang semakin renggang, namun juga Amerika harus menghadapi ancaman dari Iran. Hal ini berkaitan dengan senjata-senjata baru yang dikembangkan oleh Iran dan para ilmuwannya. Iran dikabarkan telah berhasil memproduksi perangkat keras militer yang lebih canggih dan maju selama perang agresi AS Israel. Juru bicara Angkatan Darat Iran, Brigadir Jenderal Muhammad Akraminia, menyatakan bahwa saat ini Iran sedang dalam tahapan uji coba drone baru. Kami mampu mengoperasikannya tepat di tengah-tengah perang. Katanya menambahkan, selain itu, kami mengoptimalkan rudal yang digunakan oleh angkatan bersenjata, baik Angkatan Darat maupun Korps Garda Revolusi Iran (IRGC), dan memproduksinya dengan kualitas yang jauh lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa meskipun kami menggunakan perangkat keras yang sudah ada, kami tidak mengabaikan penelitian dan pengembangan, ujar Brigadir Jenderal Muhammad Akraminia. Iran memang terus aktif melakukan pengembangan terhadap kekuatan militernya. Juru bicara Angkatan Darat Iran juga tegas menyatakan bahwa mereka secara serius mengejar dua bidang, yaitu produksi dalam negeri dan pembelian peralatan canggih. Pembelian peralatan canggih ini biasanya berasal dari dua negara, yaitu Rusia dan Tiongkok. Iran mengabarkan bahwa persenjataan barunya, seperti drone yang digunakan, merupakan drone baru yang lebih canggih. Drone yang kami perkenalkan pada hari-hari terakhir perang jauh lebih canggih daripada generasi sebelumnya. Seperti Arash-2, kami akan segera memberitahu bangsa Iran tentang kemampuannya. Kami akan menggunakan terobosan besar ini untuk membangun masa depan yang lebih aman dan lebih kuat. Langkah dari Iran ini menjadi alarm tanda bahaya bagi AS. Pasalnya, dengan drone dan rudal lama Iran, AS sudah sangat kewalahan. Apalagi jika rudal dan drone tersebut ditingkatkan pada level yang tidak masuk akal. Amerika tidak hanya harus siap dihancurkan, melainkan diusir secara hina dari Timur Tengah. Ketangguhan para ilmuwan Iran dalam melakukan riset persenjataan ini adalah hal-hal yang harus diwaspadai oleh Amerika dan sekutu Iran hari ini. Jaket waterproof dari Triple F ini punya banyak pilihan warna buat jaga style kamu tetap kece, camping, dan motoran. Cek linknya mumpung lagi diskon besar-besaran. Itulah ulasan kekalahan Amerika Israel karena sudah berani menantang Iran. Apakah Amerika akan benar-benar diusir dari Timur Tengah hari ini? Dan bagaimana nasib Israel jika negara sekutunya itu benar-benar resmi meninggalkan Timur Tengah? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.